Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Berkaitan dengan pertanyaan al-akh tentang apa hukum orang yang berpuasa tapi tidak melakukan sholat wajib, yaitu dia tidak melakukan sholat ketika waktu sholat datang. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia tidak melakukan sholat wajib, ini hukumnya puasa Ramadannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak para ulama yang telah menjawab pertanyaan ini. Kita melihat bahwa puasa ataupun siam di bulan Ramadan hukumnya wajib. Salat 5 waktu atau salawatul mafruḍah, salat-salat yang diwajibkan setiap harinya 5 kali atau 5 waktu, ini adalah wajib, fardhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal hajjil bait, wa shaum Ramadan." Di situ ada salah dan saum, termasuk daripada pilar yang 5 ataupun rukun yang 5 daripada Islam. Maka para ulama bersepakat tentang hukum orang yang berpuasa namun meninggalkan sholat. Salah satu diantaranya adalah Syekh Muhammad Ibni Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Pernah dia ditanya, apa hukum orang yang berpuasa namun meninggalkan sholat? Maka beliau rahimahullah menjawab, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima, karena orang yang meninggalkan sholat adalah kafir dan murtad. Dalilnya sangat jelas sekali. Bentuk kekafiran orang yang meninggalkan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dalam surat At-Taubah ayat 11. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Maksudnya apa? Saudara-saudaramu seagama yang tidak mendirikan sholat bukan saudara-saudara kalian. Maka dia keluar daripada persaudaraan di antara kaum muslimin. Maka dia sudah murtad. Ini kekufuran orang yang meninggalkan sholat. Kemudian dalil lain, sabda Nabi SAW, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Bainar rajul wa bainas syirki, pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan, wal kufri, dan kekafiran adalah tarkus shalah, meninggalkan sholat. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Nah, ini sangat jelas sekali. Ya, al-ahdu bainana wa bainahum, perjanjian antara kami dan mereka, yaitu orang-orang kafir, as-salah, adalah tentang salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat tersebut, maka ia telah kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian banyak yang mengatakan, ada pendapat yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat ini adalah kekafiran. Ini pendapat mayoritas sahabat Nabi, bahkan dapat dikatakan pendapat tersebut adalah ijma'us sahabah. Jadi kesepakatan para sahabat ya berpendapat dengan kesepakatannya, ijma'nya,
ya, mengatakan bahwa meninggalkan sholat adalah suatu kekafiran. Abdullah ibn Syaqiq rahimahullah, seorang tabi'in yang sangat masyhur, ya, mengatakan para sahabat Nabi SAW tidak pernah menganggap suatu amalan apabila seseorang meninggalkannya akan menyebabkan dia kafir selain perkara sholat. Jadi para sahabat Nabi tidak pernah menganggap suatu amalan itu, ya, apabila seseorang meninggalkannya akan menyebabkan dia kafir kecuali sholat. Jadi sholat satu-satunya yang menyebabkan orang menjadi kafir apabila tidak dilaksanakan. Ya, ini perkataan ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari Abdullah ibn Syaqiq Al-Aqili, seorang tabi'in. Imam Hakim mengatakan juga bahwa hadis ini bersambung dengan menyebut Abu Hurairah di dalamnya, dan sanad daripada perawi hadis ini adalah sahih. Jadi apabila seorang berpuasa kemudian dia meninggalkan sholat, puasanya yang dilakukan itu tidaklah sah atau tidak diterima. Amalan puasa yang dilakukan tidaklah bermanfaat pada hari kiamat nanti. Ini saja, wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.